Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa bentuk soal SKB CPNS yang nanti akan teman-teman kerjakan pada saat ujian SKB. Ini sesuai dengan peraturan BKN tentang pedoman penyusunan soal SKB. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar pelaksanaan SKB CPNS. Karena nanti kami akan selalu update tentang pelaksanaan SKB CPNS ini sampai tahap pemberkasan NIP. Baik, untuk soal SKB CPNS ini sudah terkonsep teman-teman sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan. Jadi materi atau bentuk soalnya nanti tidak akan keluar dari kisi-kisi tersebut. Dan materi SKB yang nanti akan teman-teman hadapi ini dikelompokkan dalam kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum ini mencakup kompetensi umum yang diperlukan untuk menunjang tugas suatu jabatan. Jadi ini bersifat umum teman-teman. Kemudian kemampuan khusus mencakup kompetensi inti yang berkaitan dengan jabatan yang teman-teman lamar. Jadi ini bersifat khusus teman-teman sesuai dengan tugas inti dari jabatan tersebut. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah peraturan BKN teman-teman terkait pedoman penyusunan soal seleksi kompetensi bidang. Kita lihat di sini. Kita lihat yang pasal 9, kita baca yang ayat 1. Bentuk soal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 disusun dalam bentuk pilihan ganda. Yang ayat 2, bentuk soal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang A, pokok soal yang berisi permasalahan yang ditanyakan, dan yang B, 5 pilihan jawaban. Kemudian yang ayat 3, pokok soal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat dibuat dalam bentuk pernyataan tidak selesai atau kalimat tanya. Nah, jadi pokok soal yang disajikan dalam ujian SKB CPNS nanti bisa dalam bentuk pernyataan tidak selesai atau kalimat tanya. Jadi teman-teman harus paham di sini. Kemudian kita baca yang ayat 6. Pilihan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B harus memuat satu jawaban paling benar yang merupakan kunci jawaban dan jawaban lain berfungsi sebagai pengecoh. Nah, jadi tim penyusun atau pembuat soal ini memang membuat soal sedemikian rumit teman-teman. Ini untuk menguji atau mengetahui kualitas dari pengelamar tersebut. Jadi nanti teman-teman jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawaban yang hampir-hampir mirip atau sejenis, atau juga jawaban-jawaban yang sama atau masuk akal. Kemudian kita lihat yang pasal 10. Kaidah pembuatan soal pilihan ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 memperhatikan 3 kaidah umum. Yang pertama materi, yang B konstruksi, yang C bahasa. Nah, kita lihat yang materi. Yang ayat 2, materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling kurang terdiri atas soal yang disusun sesuai dengan indikator kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang B, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, jadi pilihan ganda A, B, C, D, E nanti itu sama teman atau hampir-hampir mirip dan juga sama-sama masuk akal. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana jawaban yang paling benar. Kemudian yang C, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Kemudian kita lihat yang ayat 3, konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling kurang terdiri atas pokok soal harus dirumuskan secara rinci dan jelas. Kemudian yang B, pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang C, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Yang D, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kemudian yang E, panjang kata atau kalimat pilihan jawaban harus relatif sama. Nah, jadi panjang kalimat di pilihan ganda nanti hampir-hampir sama teman-teman. Kemudian yang F, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, jadi di soal SKB tidak ada pilihan ganda yang semua pilihan jawaban di atas benar atau semua pilihan jawaban di atas salah. Kemudian yang G,
Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Kemudian gambar grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan mempunyai makna. Kemudian yang I, soal yang disusun tidak berkaitan dengan soal sebelumnya. Nah, jadi inilah kaidah dalam penyusunan soal teman-teman yang akan nanti teman-teman kerjakan dalam ujian SKB CPNS. Kemudian kita lihat yang sub materinya. Tingkatan kognitif merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta tes. Setiap kompetensi mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir peserta tes. Kumpulan butir naskah soal yang digunakan dalam tes harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan dengan proses berpikir yang akan digali dari peserta tes. Tingkat kompetensi pada penyusunan soal menekankan pada penilaian dan pengukuran proses berpikir ranah kognitif taksonomi Bloom yang direvisi mencakup 6 tingkatan, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Nah, jadi soal-soal yang akan diujikan dalam ujian SKB CPNS nanti ini tidak lepas dari tingkatan taksonomi Bloom yang mencakup 6 tingkatan tersebut, teman-teman. Yang pertama yaitu tingkatan mengingat. Nah, untuk tingkatan mengingat ini, tingkatan yang terendah teman-teman, bentuk soalnya nanti meminta pelamar untuk menyebutkan, mengutip, atau menghafal hal-hal tertentu. Misal tanggal-tanggal penting, peraturan-peraturan penting, atau nomor-nomor peraturan penting dan juga hari-hari penting. Jadi untuk menjawab soal mengingat ini, teman-teman harus tahu atau harus ingat. Karena apabila teman-teman tidak ingat, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan bisa menjawab karena soal seperti ini tidak bisa dinalar, teman-teman. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan memahami. Nah, jadi untuk tingkatan memahami ini nanti bentuk soalnya meminta pelamar untuk bisa menjelaskan, merinci, membandingkan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok soal permasalahan yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, di sini teman-teman nanti harus bisa menjelaskan, merinci, atau membandingkan, dan lain sebagainya terkait pokok permasalahan yang ditanyakan. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu menerapkan. Nah, untuk tingkatan menerapkan ini, bagaimana teman-teman nanti bisa menerapkan atau menjalankan tugas jabatan yang teman-teman lamar. Misalkan, menerapkan suatu prosedur dalam tugas umum dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal pilih saja di opsi jawaban mana yang paling benar menurut teman-teman. Dan untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus menguasai atau memahami tugas-tugas dari jabatan yang teman-teman lamar. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu menganalisis. Untuk tingkatan menganalisis ini nanti bagaimana teman-teman bisa menganalisis atau menguraikan bagian-bagian tertentu dan menentukan hubungan-hubungannya. Jadi apabila nanti teman-teman menemui soal tingkatan menganalisis ini, teman-teman harus bisa membedakan, memadukan, dan menetapkan pokok soal permasalahan yang ditanyakan dalam soal tersebut. Kemudian tingkatan yang kelima yaitu tingkatan mengevaluasi. Nah, untuk tingkatan mengevaluasi ini, bentuk soalnya nanti meminta pelamar untuk menilai, menyimpulkan, atau membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar. Kemudian nanti teman-teman pilih di opsi jawaban, mana jawaban yang paling benar, teman-teman tinggal pilih. Kemudian tingkatan yang keenam yaitu berkreasi. Nah, untuk berkreasi ini merupakan tingkatan yang keenam dari metode taksonomi Bloom. Nanti bentuk soalnya meminta pelamar untuk bisa menyusun prosedur untuk melengkapi tugas, mereorganisasi bagian-bagian pola atau struktur baru, dan lain sebagainya tergantung dari pokok permasalahan yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, jadi teman-teman harus memahami kognitif taksonomi Bloom ini yang mencakup 6 tingkatan yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Karena soal SKB CPNS nanti jumlah soal per sub materi berdasarkan kategori tingkat kesulitan atau level kognitif dengan menggunakan metode taksonomi Bloom ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari ini dan pelajari juga tugas khusus yang mencakup kompetensi inti yang berkaitan dengan jabatan yang teman-teman lamar. Dan juga teman-teman pelajari kemampuan umum yang menunjang tugas jabatan tersebut. Lalu kombinasikan dengan background pendidikan teman-teman. Baik, itulah sedikit informasi dari kami tentang bentuk soal SKB CPNS.
Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.